Oke, selamat berjumpa kembali sahabat Lentera. Yang hari ini kita masih berada di podcast sang legislator yang bekerja sama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan siapakah legislator yang kali ini akan menemani saya? Tentu yang tak asing dan tak bukan dan juga pernah berkunjung kemari beberapa kali, yaitu Bang Yordan M. Bataragoa. Selamat malam, Bang. Yang jelas salam sehat. Salam sehat, salam semangat yang selalu dipancarkan oleh aura Bang Yordan ini sebagai seorang yang legislator ya. Legislator ini tentu Bang Yordan punya apa ya? Punya tips khusus untuk biar nggak capek gitu apa Bang ya? Semangat, Karena kan semangat. ketemu orang terus gitu. Iya, jadi memang passion kita ini kan ingin menyelesaikan masalah Masalah. di masyarakat ya. Jadi ketemu orang, kita bisa bersosialisasi, mendengarkan, itu juga menjadi bahan bakar untuk kita terus semangat. Oh gitu. Justru ketemu orang nggak capek tapi malah Ya sebetulnya semangat. capek juga, tapi justru juga semangat ya. Oh gitu. Karena memang kita ini merasa hidup ini akan berarti jika kita ini bisa membantu menyelesaikan masalah orang lain. Wah, fungsi dewan banget ini, sahabat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal sosialisasi bahaya, penguatan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah. Dan salah satu soal regulasi dan lain sebagainya itu memang ada di Komisi A ya, Bang, ya, yang Ya, dibidangi oleh Bang Yordan sendiri. Dan terkait dengan regulasi ini, penguatan sosialisasi, apakah sampai sekarang ada aturan terkait hal tersebut, Bang Yordan? ya jadi kami di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ini telah menyelesaikan salah satu perda, perda fasilitasi P4 GNPN. Loh, namanya agak susah ini. P4 Jadi GNPN. fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Ya kalau kita ngomong ya perda narkoba gitu lah. Iya, iya, iya. Jadi kenapa disebut fasilitasi? Karena sebetulnya narkoba ini udah masalah hukum ya. Iya. Kalau pemakaian narkoba ini melanggar hukum, melanggar undang-undang dan itu kewenangannya ada di polisi ya, di pemerintah pusat. Nah, tetapi kemudian kami juga ingin membantu dan itu memang dimandatkan oleh pemerintah pusat agar kita juga punya peraturan daerah yang membantu melakukan fasilitasi dalam rangka pencegahan, jadi dicegah, tapi juga pemberantasan itu diberantas. Apa yang dicegah dan diberantas yaitu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor atau bahan narkoba. Kenapa disebut penyalahgunaan? Karena sebetulnya sebagian itu juga sebetulnya penting ya untuk kesehatan ya, tetapi kemudian disalahgunakan. Ada juga bahan-bahan yang misalnya kalau kita pernah lihat ada fenomena orang lem ya, lemnya itu disap-isap Online. itu ya. Ya. Nah itu kan sebetulnya juga dia bukan eh, narkoba ya, tetapi memiliki efek ya, ya bisa seperti itu. Ya, jadi perda ini sendiri ya, boleh ya cerita ya Iya, cerita iya, dikit ya. iya, Bang. Perda ini sendiri sebetulnya merupakan perbaikan dari perda kita sebelumnya. Jadi sebelumnya kita juga sudah punya peraturan daerah yang mengatur tentang hal ini, yaitu peraturan daerah nomor 13 tahun 2016. Jadi tahun 2016 kami sudah punya peraturan daerah terkait hal ini, tapi kemudian tahun 2022 kami perbarui. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang belum diatur. Termasuk salah satunya adalah intensitas kita melakukan penyuluhan dan tes narkoba di sekolah. Nah, di perda yang baru ini itu kita atur. Oke. Ya, jadi Perbedaannya diferensiasinya itu ya, salah satunya, yang salah lainnya satunya. banyak. Misalnya, perda yang lama ini belum memberikan kesempatan bagi pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan bagi terbentuknya Badan Narkotika Nasional di kabupaten kota di Jawa Timur.
Jadi lebih kurang baru 11 ya dari 38 kabupaten kota yang punya BNN, hanya itu digabung-gabung begitu. Kemudian Perda yang tahun 2016 itu juga belum memberikan eh, kewajiban untuk melapor ya, lapor ke melalui Bakas Bangpol ke gubernur ya, sehingga kurang bisa terpantau. Kemudian juga sinergitas antara Bakas Bangpol, kemudian Badan Narkotika Nasional itu juga belum tertata dengan baik. Partisipasi masyarakat juga masih kurang ya dalam perda itu, sehingga banyak hal yang kita perlu perbaiki, sehingga akhirnya muncul Perda nomor 10 tahun 2022 ini. Oke. Mbak, ini perda inisiatif DPRD Ya, Provinsi Jawa Timur. ya, Nah, yang apa titik beratnya berarti kepada sosialisasi yang menyeluruh ke tingkat pelajar ya berarti ya Kang? ya. Jadi kan begini, sebetulnya kabupaten kota juga punya sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, kita fokus ke apa yang kami bisa lakukan. Ya, misalnya dalam hal pendidikan, tentu yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi ini adalah SMA dan SMK ya, dan juga SLB. Nah, kita ingin di SMA SMK ini clear, tidak ada yang terjerat narkoba, karena luar biasa loh. Saya coba cek data yang saya miliki, itu tahun ini memang data agak lama ya, 2017. Itu kerugian kita secara nasional itu mencapai 84,7 triliun. 84,7 triliun itu terkait dengan uang yang terbuang karena belanja narkoba, karena penegakan hukumnya, kemudian kehilangan produktivitas, terus biaya rehabilitasi, penyembuhan dan lain sebagainya. Itu kita menyanyiakan mengalami kerugian itu nilainya sampai 84,7 triliun. Ya, itu tahun 2017 saja. Ya, makin tahun saya pikir juga nilainya bisa jadi makin tinggi ya. makin tinggi. Lalu kemudian kenapa kita merasa perda ini menjadi urgent? Jawa Timur ini menurut catatan ini posisi kedua nasional terkait dengan kasus narkoba. Kasus narkoba. Tahun 2024 tercatat 5.468 kasus. Ya, jadi banyak, nggak cuma banyak, tapi menurut saya banyak. Ya, dan data 2017 itu diperkirakan yang pengguna aktifnya itu 800.000. Ya, jadi ya kalau kita tidak berupaya maksimal sekarang, nah ini saya khawatir ya, kita punya bonus demografi ya tahun 2045 itu akan jadi bencana demografi. Iya, iya. Karena ternyata angkatan kerja kita ini banyak yang terpapar narkoba, sehingga tidak produktif, sehingga potensinya tidak bisa berkembang, ya mungkin juga sampai kemudian mengalami gangguan pada otak, ginjal, saraf, atau mungkin perilakunya jadi nggak benar, ya terlibat kriminal karena kecanduan dan harus memenuhi kebutuhan akan narkoba. Nah ini kan jadi bencana demografi. Dari survei mungkin survei kecil-kecilan yang dilakukan oleh anggota dewan terutama di Komisi A itu paling banyak itu yang terpapar di usia sekitar SMA, SMK gitu ya, Bang? Kami belum punya data yang persis ya. Tapi misalnya ya, ini barusan yang viral di Surabaya ya, kebetulan daerah pemilihan saya ya. Itu bulan lalu ya, itu barusan ada obraan ya dari polisi di salah satu jalan di wilayah Surabaya, lalu dilakukan tes narkoba secara acak kepada 50 pelajar SMP yang ada di situ, dan 50 itu ternyata 15 positif. Artinya kan 30%. Ya, nah ini dari satu titik ya. Nah ini kan yang ketahuan, ya berarti ini kan fenomena gunung es gitu ya. Saya juga pernah mendapat laporan misalnya di salah satu sekolah di Surabaya, orang tuanya ya, yang ternyata anaknya nggak naik kelas di sekolah negeri, ya terus kami mengadu ke kami, terus coba kami telisik ya, kami tanya, itu ternyata terindikasi dia terlibat dalam kasus
narkoba. Lah kaget saya, padahal ini sekolah, ya masuk Sekolah favorit favorit, lah, ya. Nah ini kan karena ini fenomena gunung es ya, maka ada satu kasus jangan-jangan yang tidak terungkap banyak. Iya, iya. Ya, maka seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Bang Yodan, eh, eh, apa ya, ibaratnya yang membuat kok situasi gamang itu adalah ketika narkoba lalu eh, apa instrumen hukum dari narkoba itu yang kadangkala dalam prakteknya itu yang ada yang dalam satu sisi mekanisme hukum tertentu bilang itu bisa direhab, di mekanisme hukum tertentu bilang itu bisa dipenjara, lalu yang berlaku yang mana ya? Ini Ya, kan dilema, Bang. ya Itu juga memang kita mungkin pernah melakukan diskusi ya. Ada diskusi itu ada juga aturan yang eh, mungkin yang gini, kejadian yang sama ini bisa ditinjau dari dua undang-undang. Ya, sehingga kalau pakai undang-undang A dia akan kena ya sebagai karena menyimpan ya. ya Ya, terus yang satu seharusnya dia bisa rehabilitasi. direhabilitasi. Namun sebetulnya begini ya, kalau saya sih prinsip saya lebih baik mencegah daripada Mengobati. mengobati. Sebelum itu semua ada gitu ya, Bang? Iya, karena kalau sudah kena gitu ya, mau pakai jurus apapun itu pasti makan pikiran, menghabiskan energi, biaya sudah pasti, waktu terbuang, ya, belum lagi stres ya. Nah, jadi ayo generasi muda jangan sampai terpapar narkoba. Bang, sepertinya narkoba dan kota besar itu selalu bergandeng berirama gitu, Bang. Jadi di situ ada konsep persaingan kota besar, lalu ada pergaulan, lalu juga ada apa tingkat heterogenismenya masyarakat yang membuat itu semakin bisa mudah diakses. Nah, di Surabaya sendiri di Dapil Abang ini, kira-kira fenomena yang seperti ini kan sebenarnya bukan umum kan, tidak bukannya langka tapi umum sudah gitu ya. Artinya apakah perda yang nanti akan jalan ini kita akan melangsungkannya ketika ini sudah disahkan itu sudah apakah implikasinya akan terasa nggak sih, Bang? Ya, sebetulnya kan kalau di sekolah ya, instrumen yang kita gunakan itu dua. Pertama, sosialisasi minimal setahun sekali. Nah, pada prakteknya memang ini sudah dilakukan pada masa MPLS ya, pengenalan lingkungan sekolah. Oke. Meskipun kami juga belum cek seberapa efektifkah ini. Ya, apakah penyajiannya sudah membuat anak-anak siswa ini takut Iya, pakai iya. narkoba. Ya. Secara Atau teknis penyampaiannya itu ya, iya, Bang. atau justru jangan-jangan penyajiannya membuat orang penasaran. Penasaran. Iya. Jadi tapi itu secara laporan yang masuk ke kami tiap tahun itu sudah dilakukan minimal lewat MPLS ya. Nah, MPLS pun berapa menit, nah itu juga perlu kita berapa lama maksudnya materi tersebut itu juga perlu kita evaluasi. Yang kedua, semestinya setahun 2 kali itu ada tes narkoba. Oke. Ya, jadi kan orang ini pakai diam-diam nggak ketahuan nih ya. Iya, Kalau pakainya dosisnya kecil kan jadinya lebih strong, ya nggak gampang ngantuk, lebih kuat gitu kan. Ya, nah tapi kalau ada tes narkoba secara mendadak, ya secara acak begitu, nah itu bisa juga menjadi sesuatu yang menakutkan, membuat mereka takut ya. Cuman memang masalahnya tes narkoba ini kan butuh iya. biaya. Oke, Bang. Ya ini yang kemudian belum ya kalah
prioritas dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya, jadi ini yang kemudian jadi PR juga ya. Bagaimana caranya supaya di tengah segala macam efisiensi, penghematan, pengurangan anggaran, ini bisa dilakukan misalnya secara acak gitu. Ya, misalnya satu sekolah cukup diambil satu kelas satu, tapi secara acak, betul-betul acak. Ya, atau selain acak lalu ada yang diduga, terindikasi. Karena sebenarnya pengguna itu juga bisa terlihat ya, ya misalnya dia punya perubahan-perubahan secara fisik, ya matanya jadi merah, kemudian emosinya jadi nggak stabil, ya, nah itu mungkin juga bisa masuk dalam tes yang dilakukan secara mendadak. Jadi itu sebetulnya yang ingin kita lakukan karena ya itulah kewenangan provinsi. Nah, kalau yang tadi saya cerita kasusnya itu SMP, SMP itu kewenangannya pemerintah Kota, kabupaten ya. Tapi secara umum kan biasanya anak SMA SMK itu kenakalannya derajatnya lebih tinggi daripada SMP. SMP apalagi SD. Berarti kalau anak SMP aja dalam 50 anak itu ada 15, 30% 30%, 15. terjangkit. Iya ya, jangan-jangan kalau SMA Kalau lebih SMA tinggi mungkin ya. 60%. Wah, ini justru pemikiran yang lebih ngeri ya. saya juga belum berpikir sejauh itu, cuman betul ya. Memang SMA pasti biasanya Iya, lebih iya, Pak. nakal ya. Iya, iya. Karena kan sudah mendekati masa-masa puber itu kan makin pengen tahu, Pak. Bang, lalu yang kedua itu peran sekolah, Bang. Sekolah menjadi apa kawah candra di muka bagi generasi-generasi kita mendatang. Nah, apakah di perda tersebut ada kolaborasi apa dalam tanda kutip dalam tekstualnya itu ada menyangkut kolaborasi dengan institusi pendidikan atau Ya, bagaimana? iya. Jadi memang salah satu di Perda yang 10 tahun 2022 ini yang pembaruan dari Perda 13 2016 itu ya kita melibatkan sinergi ya, sinergi antara Bakas Bangpol, antara institusi pendidikan dengan badan usaha juga, maksudnya badan usaha yang perizinannya lewat provinsi atau yang menjadi anak perusahaan dari BUMD ya, punyanya provinsi, satuan pendidikan ya, itu harus dilakukan sinergitas. Tentu leading sektornya tetap perangkat daerahnya dari Bakas Bangpol. Ya, itu menjadi salah satu kenapa kemudian kita buat perda yang baru ini supaya sinergitasnya nyata. Oh iya, iya. Berarti langsung konkret ya Bang ya? Ya konkret, cuman ya itu tadi secara aturan konkret, Ya, secara praktek, harus terus didorong. harus terus dorong. Oke Bang. Lantas, menurut Abang nih secara pribadi dan punya pengalaman menangani berbagai kasus, itu penggunaan narkoba itu lebih banyak mana sih Bang? Oh, dari mereka yang kalangan ekonomi rendah atau di atasnya? Ya, kalau lebih banyak mana saya belum bisa memprediksi ya. Tapi yang saya lihat ini, yang atas atau yang bawah? Ya, jadi yang atas itu karena mereka punya duit, ya, artinya punya kemampuan untuk mencari-cari, ya. Kemudian biasanya juga, ya tidak selalu ya, itu mereka kurang perhatian dari orang tua, ya. Terus mereka mungkin suka ke tempat-tempat yang banyak terjadi transaksi, misalnya tidak semua tentu, tempat-tempat hiburan malam, ya. Ya akhirnya ya mereka mudah masuk ke wilayah situ. Ya. Atau yang justru di bawah. Ya, karena kemudian mereka Harus jadi kurir. ya, jadi ini
misalnya pelajaran sekolah mereka tidak bisa mengikuti, ya lalu mereka eh, kalau sekarang kan ada fenomena FOMO ya, FOMO, fear of missing missing out ya, out. takut kemudian terbuli atau terundung atau tidak ditinggalkan sama teman-temannya. Akhirnya mereka mencari pelampiasan dan memang pada awalnya mesti dikasih gratis. Ya, Ya, kasih gratis. Setelah itu, wah butuh sekarang nggak bisa gratis. Gimana saya nggak punya duit? Ah ini kau jual sekian nanti dapat sekian. Ya, atau jual sekian free dapat gratis sekian. Ya, sehingga mereka justru kemudian terjerat seperti itu. Jadi saya menduga justru yang atas dan yang bawah. Bang, sejauh ini eh, kemitraan antara DPRD Provinsi Jawa Timur kepada stakeholder yang membidangi masalah narkoba, misalnya PNN Provinsi Jawa Timur, lalu mungkin juga Dispora ya atau apa yang berkaitan itu gimana Bang? Ya kami intensif ya dengan teman-teman BNN ya pada narkotika nasional provinsi. Kami sering berkunjung ke BNN yang ada di kabupaten kota. Kami juga ke BNN provinsi. Ya, karena sebenarnya kita selain di sekolah, kita juga berharap ada desa-desa yang bersinar. Bersinar itu bersih dari narkoba. Ya, itu salah satu upaya pencegahan. Upaya pencegahan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, maka dalam rangka itulah kemudian kami juga melakukan sinergi dengan teman-teman BNN. Ya. Kalau dengan institusi sekolah, memang sebenarnya kalau Komisi A ini kan mitranya bukan dengan Dinas Pendidikan ya. Komisi A ini mitranya dengan Bagas Bangpol. Ya, sehingga memang kalau ke sekolah itu tidak dalam kapasitas Komisi A, ya, tapi ya selaku anggota DPRD, ya kita punya kewajiban untuk turun ke daerah pemilihan kita masing-masing, dan disitulah kemudian kita berinteraksi dengan sekolah-sekolah, ya, dan kemudian mendorong supaya upaya pencegahan narkoba ini lebih diintensifkan. Narkoba itu kan membunuh generasi bangsa kita. Lalu seperti pembahasan kita di episode yang lalu gitu, misalnya bonus demografi kita harus selamat bukannya menjadi ancaman gitu. Nah, apa yang mungkin kiranya ya? Apakah punya perda yang lain selain perda narkoba, Bang, untuk mempersiapkan generasi muda dalam tujuannya itu begitu? Adakah mungkin ada rancangan yang sedang dibahas atau ada apa dari DPRD Provinsi Jawa Timur ya, yang untuk memperkuat jalan generasi kita ke depan. Kita tahun depan kita membahas perda penyelenggaraan, perda kepemudaan dan keolahragaan. Ya, termasuk di dalamnya tentang pramuka. Ya, jadi ini perda yang kita fokuskan untuk urusannya para pemuda. Nah, di situ kita berharap ini bisa dimanfaatkan supaya pemuda ini betul-betul bisa aktif, pemuda ini bisa kreatif, pemuda ini bisa mandiri, ya termasuk ya tidak terperosok pada jerat narkoba, ya masuk juga kemudian ya ini satu kaitan kepemudaan dan keolahragaan, ya maka kita tahu kan salah satu keunggulan pemuda ini kan energinya berlebih ya. Nah, maka itu harus disalurkan secara positif ya melalui olahraga. Olahraga itu ada olahraga prestasi, tapi juga ada olahraga masyarakat ya, yang olahraga dalam rangka menjaga macam-macam olahraga mencegah kita sakit. Olahraga kebugaran. Nah, kebugaran itu ya ada olahraga tradisional, ada olahraga yang modelnya pernafasan, atau olahraga justru yang ekstrim-ekstrim. Ya, jadi kita ingin perda itu juga bisa
melengkapi generasi muda agar siap menghadapi Indonesia Emas 2045 dan nggak jatuh di narkoba. Yang tentunya harus keluar dari jerat narkoba. Iya, iya, karena ya gini, kenapa kemudian narkoba ini selalu berusaha mencari mangsa? Karena memang peredaran uangnya itu besar. Kalau catatan saya itu per tahun itu 524 triliun. Ya, sehingga kemudian banyak orang yang berkepentingan untuk cari keuntungan. Oke. Dan mohon maaf, kita ini memang hukumnya tidak setegas Malaysia. Oke. Kalau Malaysia itu kan hukumnya gantung gitu kan. Ya, di kita ini ya ini bukan rahasia lagi ya. Ya, tapi seringkali ketika kemudian ditangkap, kemudian ditahan, mulanya dia hanya memakai, lalu setelah selesai dia justru bisa jadi pengedar. Ya. Nah, ini kan misteri menurut saya. Ya. Iya. Nah, kalau di Malaysia ya sudah habis gitu loh. Ya, jadi saya berpikir begini. Kemarin saya juga melakukan dengan teman-teman Bakas Bangpol melakukan sosialisasi tentang P4G. Jadi saya juga diserang masalah itu. Oh Pak, ini masalahnya begini Pak, ini penegak hukum kurang begini, ini kurang begini, kurang begitu. Akhirnya saya sampaikan, ya Bapak Ibu, oleh karena itu mari kita selamatkan keluarga kita masing-masing. Oke. Ya, kita bisa saja mengutuki dunia yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, tapi daripada terus-menerus seperti itu ya, mari kita terlebih dahulu selamatkan keluarga kita masing-masing. Keluarga harus jadi benteng perlindungan ya, supaya anak tidak jatuh dalam jeratan narkoba. Sekarang kita lihat, kenapa kok anak akhirnya memilih pakai narkoba? Ya, kalau kita telusuri biasanya ya karena dia menghadapi problem yang dia tidak bisa dia selesaikan. Kepercayaan diri, tidak merasa nyaman di rumah, mungkin dibully, mendapat perundungan, ya atau mungkin di sekolah tidak bisa mengikuti pelajaran, dan akhirnya dia butuh pelampiasan, ya lari dari kenyataan lah istilah saya. Ya, bagaimana caranya? Ya nge-fly. Tapi kalau di rumah ini keluarga bisa mengayomi, melindungi, stres, orang tua bertanya, orang tua memberikan solusi ya. Saya kok yakin potensi orang untuk terjerat ke narkoba itu kecil. Ditawarin narkoba pun tidak mau. Ya, pengen juga narkoba, apalagi kalau sudah tersosialisasi tentang bahayanya narkoba. Bang, soal dilematika struktur hukum yang untuk narkoba misalnya, kita tahu ada gelombang protes bahwa ganja tidak termasuk dari narkotika dan narkoba. Itu masih terus sampai hari ini, dimanapun itu, di Jakarta, di Yogyakarta. Nah, terus juga ada yang narkoba untuk pengobatan begitu. Nah, Bang Yordan sebagai Komisi Hukum ya, Komisi Hukum di DPRD Provinsi Jawa Timur ini memandang fenomena itu kayak gimana Bang ya? Ya saya berapa kali ikut pelatihan di luar ya, luar negeri, dan dalam pelatihan itu saya juga lewat daerah wilayah-wilayah yang tidak melarang itu ya. Dan memang mungkin itu harus dikaji sungguh-sungguh dari sisi dampak medis atau kesehatan ya. Ya. Saya juga tidak bisa memberikan penilaian apakah mustinya itu seperti apa. Ya. Namun kita mestinya melihatnya beginilah. Apakah itu membuat kita lebih produktif atau tidak? Apakah itu membuat kita produktif itu tidak hanya jangka sekarang, tapi juga jangka panjang ya. Ya. Nah, kalau kemudian produktif sekarang, tapi kemudian kita mengalami ketergantungan dan kerusakan ya, maka itu harus betul-betul dipertimbangkan.
Itu sebetulnya kan mirip juga dengan fenomena rokok kan. Ya, apakah merokok itu membuat kita Ya, produktif? ya, ya. Ya, ya. Atau Apakah hanya psikologis saja itu. nah hanya psikologis saja, tapi juga ada yang lain. Ya, saya ini kan bukan perokok. Sejak dulu ya Bang ya? Sejak awal saya tidak pernah merokok. Tapi terakhir saya ke dokter ya, dokter paru-paru. Ada nggak paru-paru saya tidak seperti yang manusia yang normal gitu kan. Oh gitu Ya. ya Pak. Loh, saya bilang, loh saya nggak pernah merokok. Tapi memang saya dikelilingi oleh Perokok. rokok. Sebagai politisi ya Bang ya? Iya ya, saya pun sekarang juga belum merasakan dampaknya ya. Iya. Tapi dengan kondisi paru-paru yang seperti ini ya mungkin suatu saat akan terasa begitu kan. Ya ini itu salah satunya ya. Ya. Nah kalau yang terkait dengan ganja ini ya ayo dikaji lah secara medis. Kalau untuk pengobatan saya setuju. Oke. Ya untuk pengobatan memang kan untuk mengobati ya, untuk mengobati. Ya kita tahu juga kalau di medan perang itu kan, ya itu kalau orang sakit yang luar biasa ya akhirnya juga harus pakai bahan Penawar seperti ya, itu ya. ya untuk mengatasi rasa sakit. Tapi itu kan wilayah yang mungkin masih bisa diperdebatkan ya, masih abu-abu. Namun saya lebih fokus ke yang jelas-jelas saja ini ya. Yang harus ditangani ya. Iya, iya, iya. Kalau nggak begitu nanti terus kasihan ke depannya ini. Ya, saya sebetulnya dulu waktu saya sekolah juga tidak pernah berurusan dengan masalah narkoba. Saya juga tidak pernah tahu ada teman saya ya yang terkena itu ya. Nah, tapi ketika kemudian sekarang saya melihat ya, loh kok sepertinya kasusnya makin banyak, kok sepertinya keluhan-keluhan yang masuk kepada saya sebagai anggota DPRD ini sudah masuk juga hal-hal seperti ini. Ya ini berarti kan secara kualitatif kan memang makin membahayakan. Ya, belum lagi ya cerita teman-teman yang sudah terjerat ya. Jadi ya ini juga kita punya misalnya rehabilitasi gitu ya. Ya. Ya, ini kan juga tidak begitu memadai. Iya. Oke. Masih kurang ya. Masih sangat-sangat kurang. Belum punya tempat seperti di Lido, seperti di Bogor itu juga belum ada ya. Kita sudah mau bangun di Bangkalan, ya. Infonya tanahnya sudah ada, tapi sampai sekarang belum terbangun juga. Sementara biaya pengobatan dan kalau pengobatan yang di lembaga yang dibuat sendiri oleh masyarakat ya itu mahal. 15, 30 bahkan ada sampai 50 juta per bulan kalau saya searching, saya cari-cari info. Pernah kita usulkan sebetulnya supaya kan begini, pencegahan itu sebetulnya ada yang primer, sekunder, tersier ya. Ya, kalau primer itu jangan sampai orang kena narkoba. Kalau sekunder itu bagaimana bebas dari ketergantungan narkoba. Kalau tersier itu kalau sudah selesai, rehabilitasi medis selesai, rehabilitasi sosial selesai, jangan sampai kena lagi. Oke. Ya. Nah, maka supaya pengobatan itu tuntas, kita mengusulkan ditanggung oleh negara. Tapi ternyata biayanya besar. Iya. Itu yang untuk biaya untuk bersihkan itu, mencegah ketergantungan itu ternyata besar. Dan itu kalau ditanggung oleh negara, habis duitnya negara untuk ngurusi itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Yordan atas segala petuah-petuahnya dan memberikan informasi kepada kita tentang apa yang sharing. Iya. Petua kayak kita ini sudah tua banget. yang sedang diupayakan di meja legislasi untuk kemajuan kita bersama, untuk kesejahteraan kita bersama, untuk perlindungan kepada generasi muda kita yang akan datang gitu Bang ya. Oke, terima kasih waktunya Bang. Satu lagi kuis. Oh iya. Ini yang saya tunggu-tunggu Kuis ya. biasa Bang. Nah, sebentar. Ini kuis saya harus tarik nafas dulu.
Supaya nggak salah. No konteks, Bang. Pecel atau gado-gado? Ai, pecel, pecel, pecel. Karena banyak sayurnya. Biru atau merah? Oh merah dong, baju saya sudah jelas. Aksi atau reputasi? Aksi deh, ya. Aksi itu berarti bergerak nyata untuk menyelesaikan masalah. Ya. Oke. Yang terakhir, kemakmuran atau keadilan? Oh keadilan, Keadilan lebih dulu ya, Bang. keadilan ya supaya makmur itu ya memang ini sebetulnya yang betul kan adil makmur ya. Ya, Ya, tapi menurut saya keadilan tuh lebih penting ya. Karena kalau kita bicara kemakmuran tapi nggak adil itu berarti kesenjangan sosial, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Meskipun kalau kita ngomong keadilan tapi tidak makmur itu berarti sama-sama melarat. Ini pertanyaan sulit sebetulnya. Terima kasih Bang Nurdin waktunya. Terima kasih sudah menyimak Sobat Untera dimanapun Anda berada. Saya Yasin Al-Rafiri, mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you, Bang.